kedua orang tua mendiang Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak, langsung datang ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan dua hal ini setelah sidang putusan vonis Baradae dilakukan, di mana kedua orang tua Brigadir J tersebut datang ke Polres Jakarta Selatan didampingi langsung oleh pengacaranya, yakni Kamarudin Simanjuntak. Namun Kamarudin Simanjuntak di depan awak media mengatakan terkait laporan tersebut. Lantas dua hal apakah yang dilaporkan oleh kedua orang tua Brigadir J? Agenda hari ini kita datang ke Polres Jakarta Selatan mau bikin laporan tentang kehilangan buku rekening ATM daripada almarhum Joshua, supaya polisi membuat laporan atau surat kehilangan nanti bisa dipakai oleh keluarga untuk mengurus hak-hak almarhum. Ini rekening yang dimaksud apakah sejumlah uang 200 juta yang kemarin sempat disebutkan juga selama masa persidangan? Semuanya, karena ada beberapa rekening, termasuk juga yang rekening Bank BNI yang uangnya dicuri oleh Nenek Putri bersama dengan Ricky Rijal. Demikian juga barang-barang lainnya seperti handphone, laptop, dan pin-pinnya semua dicuri oleh Nenek Putri. Iya. Jadi baru akan melakukan pelaporan sore hari ini begitu Pak ya? Iya, karena mereka kan waktunya terbatas di Jakarta. Pokoknya semua pelaku kejahatan itu harus kita tindak supaya ke depan tidak lagi main mafia. Mendengar hal tersebut, kedua orang tua Baradae pun sampai menangis. Namun diberitakan bahwa banyak masyarakat yang sangat senang atas keberanian dan kemuliaan hati majelis hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada Baradae. Karena diketahui jika vonis hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu 12 tahun penjara untuk Baradae. Bahkan karena sangat bahagianya Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara, para pendukung Baradae pun lakukan acara begini. Namun berbeda halnya dengan keluarga Brigadir J. Usai sidang Baradae diputuskan oleh majelis hakim, kedua orang tua Yosua pun langsung menuju Polres Jakarta Selatan, di mana Kamarudin Simanjuntak pun berkata di depan para awak media jika kedatangan kliennya tersebut di Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan uang yang telah hilang di rekening Yosua, melaporkan kehilangan ATM dari almarhum Yosua, supaya membuat laporan kehilangan nanti dipakai untuk mengurus barang almarhum, ujar Kamarudin. Rekan saya yang saya kasihi, insan pers, sore malam hari ini kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh pasal 362 KUH pidana junto, 365 KUH pidana junto tindak pidana pencucian uang pasal 3, 4, dan 5. Adapun terlapornya seperti sudah kita ketahui di pengadilan bahwa uang almarhum hilang 200 juta pasca dia dikubur tanggal 10, tanggal 11 dari dalam kuburnya dalam tanda petik masih mentransfer uang 200 juta. Tentu tidak mungkin almarhum Joshua melakukan itu. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pelakunya adalah yang mengaku Ricky Rijal, baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas perintah daripada Nenek Putri Chandrawati. Jadi kita proses karena belum ada pertobatan. Kemudian jam tangan almarhum juga hilang, jam tangan yang melekat di tangannya. Kemudian handphonenya juga 2 unit hilang, sampai sekarang belum dikembalikan. Demikian juga laptopnya, ditambah dengan rekening-rekeningnya, 2 rekening dari Bank BNI sampai dengan sore ini
belum ditemukan dan atau belum dikembalikan. Demikian juga rekening dari Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BCA. Satu lagi, PIN emas pemberian pimpinannya, PIN emas itu juga belum dikembalikan. Kami sudah mewarning mereka selama 8 bulan, tetapi tidak ada etikat mereka untuk segera mengembalikan kepada klien saya atau kepada klien saya Samuel Huta Barat, demikian juga kepada Ito saya Rosti maupun bere saya Yuni. Oleh karena itu, supaya mereka ini kita bantu bertobat, jangan sampai mereka nanti keburu meninggal masuk neraka, maka kita ingatkan melalui perbuatan laporan polisi supaya mereka nanti tersadar, karena ini ancamannya 20 tahun tindak pidana pencucian uang karena menggunakan transfer media bank. Oleh karena itu, sebagai kita negara hukum yang tentunya harus patuh hukum, karena ada fakta-fakta hukum baik temuan kami maupun temuan penyidik maupun fakta persidangan di mana barang-barang almarhum masih dikuasai oleh para pelaku, maka kami laporkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, junto tindak pidana pencucian uang. Itulah kira-kira laporan kami sore hari ini, sore menjelang malam ini. Terima kasih. Kerugiannya yang jelas di atas 200 juta, termasuk handphone dan laptop di atas 200 juta, karena yang sudah nyata ada perpindahan uang tanggal 11 Juli yang harusnya itu jadi milik ahli waris, sampai sekarang tidak kembali. Jadi itu sudah 200 juta ditambah nilai laptop, handphone, ditambah dengan apa itu PIN emas, jam tangan dan sebagainya, tentu di atas 200 juta. Kemudian kami sore ini membuat 2 laporan polisi. Satu laporan polisi model B tentang tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan untuk TPPU. Satu lagi laporan polisi model C. Model C ini untuk mengganti atau untuk pengurusan segala barang-barang milik almarhum, untuk mengurus hak-haknya, apakah itu hak taspen, asabri, dan hak-hak lainnya. Karena almarhum dengan dia meninggal tentu ada pewarisan, akibat kematian itu adalah pewarisan. Nah, ahli warisnya itu ada 5, yaitu klien saya Samuel Huta Barat, itu saya Rosti Simanjuntak, bere saya Yuni, dan adiknya 2 lagi, siapa namanya, sama Mahari Jaya, sama Devinita, ya. Jadi ahli warisnya ada 5. Maka yang berhak atas semua barang-barang almarhum itu pasca beliau dibantai atau dibunuh adalah ahli warisnya yang 5 orang. Tetapi para pelaku ini bukan ahli waris, jadi dia tidak berhak mengambil barang-barang daripada almarhum. Itu kira-kira. Adapun laporan tersebut dibuat saat itu juga karena mengingat kedua orang tua Brigadir J masih berada di Jakarta. Ia melaporkan sekarang karena mereka waktunya terbatas di Jakarta, ujarnya. Namun selain melaporkan terkait kehilangan uang, Kamarudin Simanjuntak pun berkata akan membuat laporan soal kehilangan barang milik mendiang Brigadir J seperti handphone dan juga laptop. Tak hanya itu, Kamarudin Simanjuntak juga menyebutkan jika ada beberapa rekening yang uangnya diduga dipindahkan oleh Putri Chandrawati dan Ricky Rizal. Bagaimana menurut kalian? Silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti berita ini sampai selesai.